narasi dan penjelasan, Gus Charlie, Habib Charlie. Ini sebenarnya memang sudah, apa ya, sudah lebih luas dan lebih dalam, tapi saya ingin memulainya dari hal yang sangat sederhana. Begini, pertama, mmm, kenapa habaib itu bersembunyinya di belakang Nahdlatul Ulama, NU? Karena NU itu lebih cenderung untuk kultural daripada struktural. Jadi mereka tuh kultur dulu, jadi jauh sebelum Nahdlatul Ulama didirikan, cara beragama Islam Nusantara itu sudah ada di Indonesia. Nah, kemudian ketika sudah ada, baru dibuat strukturnya. Nah, jadi keberagaman kultur-kultur masyarakat Nahdlatul Ulama itu mendahului strukturnya. Nah, karena itu maka mereka itu lebih mudah untuk disusupi. Jadi saya mohon maaf, kelompok-kelompok yang kejawen itu juga sebenarnya banyak di kalangan Nahdlatul Ulama. Kemudian kelompok-kelompok bahkan kelompok yang kapitaya juga sebenarnya banyak yang bersembunyi di Nahdlatul Ulama. Termasuk juga dalam hal ini adalah kelompok-kelompok Ba'alawi. Saya agak keberatan sebenarnya tadi dengan pernyataan Pak Charlie yang mengatakan mereka itu kan pendatang, pendatang seharusnya memberikan kontribusi terhadap daerah yang dia datangin gitu. Saya tidak mau menjadi lebih rasis misalkan, saya tidak pernah mempermasalahkan habaib itu keturunan, siapa gitu. Saya mempermasalahkannya itu adalah bahwa klaim mereka bahwa keturunan mereka itu sakral. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalkan leluhur mereka dari Yaman, leluhur mereka dari India, leluhur itu nggak jadi masalah. Mungkin leluhur saya juga di masa lalu itu berasal dari, Djibouti gitu atau berasal dari Amerika Serikat, saya juga tidak tahu. Tapi intinya adalah yang paling penting adalah hari ini apakah mereka itu memberikan penghormatan kepada orang lain atau demikian hausnya untuk minta dihormati. Tapi balik lagi, bagaimana ceritanya mereka itu, bisa masuk ke kalangan Nahdliyin. Ya karena di kalangan Nahdliyin itu, gap dan, gap kultur mereka itu sangat luas dan sangat besar. Jadi bisa dimasuki dengan sangat mudah. Mereka bisa bersembunyi di sana, begitu. Nah, kemudian kenapa orang-orang NU begitu pedulinya sama dan membela-bela mereka, ya karena, banyak di antara guru-guru Pak Hasyim Asy'ari itu juga yang adalah dari kelompok habaib itu. Nah, ada di antara mereka yang memang masih benar gitu, benar tuh seperti yang saya jelaskan tadi, jadi maksudnya nggak semua di antara mereka tuh dagang agama, nggak semua di antara mereka tuh dagang nasab, banyak juga mereka tuh yang memang memang mereka tuh memiliki tingkat keulamaan yang baik gitu. Tapi mereka itu banyak juga yang karena mereka tidak tahu, tidak ngerti, tidak apa-apa, tapi pengen dihormati, maka mereka mengklaim bahwa mereka itu sakral dan lain sebagainya, begitu. Nah, ulama-ulama NU karena memang secara historis dan secara kultural memang sudah dekat dengan kalangan Ba'alawi itu, menganggap bahwa serangan terhadap atau kritik terhadap Ba'alawi itu dianggap kritik terhadap, eee, Nahdlatul Ulama. Nah, itu masalahnya. Makanya saya menyarankan agar Nahdlatul Ulama itu segera memisahkan dengan Ba'alawi. Kalau mereka mau kompromi di masa depan ya silahkan, tapi dipertegas pemisahan itu. Biar orang-orang sama seperti gini, dulu dulu, sebelum tesis Kiai Imad itu muncul, kritik terhadap Ba'alawi itu kuat juga sebenarnya kan, khususnya pada Pak Habib Rizik. Kuat sekali terhadap Habib Bahar itu kuat sekali, tetapi tidak mengguncang apapun. Karena apa? Karena mereka tuh dianggap sebagai keturunan Nabi. Nah, ketika, mmm, Kiai Imad itu bikin buku, bikin tesis ini, itu langsung terpisah bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Kalau kita mengkritik Ba'alawi itu tidak apa-apa. Kalau kita mengkritik kelompok Ba'alawi yang salah, itu tidak dosa. Nah, sejak saat itulah terpisah. Nah, sekarang NU juga waktunya untuk seperti itu. NU itu harus memisahkan diri dengan Ba'alawi. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kritik terhadap Ba'alawi, bukan berarti kita tuh ngeritik NU. Sama sekali gak jadi masalah. Harusnya tuh ada penekanan ke arah sana gitu. Nah, cuman sekarang memang apa ya, yang pro terhadap Ba'alawi dari kalangan-kalangan ulama ya kebanyakan yang dari NU juga gitu. Nah, itu masalahnya gitu. Karena, salah satu yang
Ini penjelasan, saya mohon maaf kalau misalkan dianggap menghina, tapi penjelasan psikologisnya adalah seperti ini. Orang yang nalarnya rendah, mereka itu hanya bisa melihat simbol-simbol. Mereka tuh gak bisa mengabstraksikan apa yang ada di dalam ide. Mereka tuh hanya bisa ngelihat wujudnya saja. Jadi misalkan gini, Kang Charlie, dengan posisi yang seperti itu, jalan kaki dari terminal ke masjid pakai pakaian batik, tidak pakai peci, tidak pakai apa, hanya pakaian batik dan celana saja. Kang Charlie akan dibiarkan. Tapi sekarang Kang Charlie melakukan perjalanan yang sama, pakai sorban, kemudian pakai gamis, itu banyak orang yang cium tangan di tengah jalan, Kang. Itu dijamin. Karena orang-orang bernalar rendah itu adalah orang-orang yang tidak melihat kepribadian, tidak melihat ide, tidak melihat pemikiran, tidak melihat gagasan. Yang bisa mereka tangkap saking rendahnya nalar mereka hanya simbol-simbol saja. Nah, jadi ketika Ba'alawi tahu bahwa banyak di antara nalar masyarakat kita yang rendah, mereka cukup ganti simbol dan akhirnya mereka dihormati. Pak Habib Rizik itu kan dulunya dagang minyak, pakai baju batik biasa saja, kemana-mana tuh pakai baju batik. Dia nggak punya latar pesantren, bahkan dia sekolahnya di sekolah Kristen misalkan. Ya nggak disebut Habib, nggak disucikan, nggak diapa-apakan, tapi langsung ganti persona, jadi pakai sorban, jadi pakai gamis, akhirnya diciumin tangannya. Nah, itulah masyarakat kita. Dan kenapa di antara NU, di antara masyarakat kita banyak yang membela Ba'alawi? Karena mereka menggunakan simbol-simbol Islam. Idenya di luar Islam sama sekali. Ide dari Ba'alawi itu di luar dari Islam sama sekali. Tetapi karena mereka simbolnya adalah simbol Islam, pakai tasbih kemana-mana, kemudian ngomongnya setengah Indonesia, setengah Arab, kemudian hidungnya juga kebetulan memang mancung-mancung, kalah saya, saya minder sama mereka dalam hal hidung. Kemudian bahwa mereka, karena semuanya itu menggunakan simbol-simbol agama, mereka ceramah menggunakan simbol-simbol agama, pokoknya mah semuanya simbol. Dan karena itulah mereka tuh banyak yang ngebela orang-orang bernalar rendah karena menganggapnya simbolnya sama dengan simbol Islam walaupun idenya bertentangan. Dalam Islam mengukur seseorang, mengukur kualitas seseorang itu adalah dari ketakwaannya. Itu prinsip Islam. Sama Ba'alawi diubah berdasarkan keturunan. Nah, itu idenya bertentangan dengan Islam. Sangat bertentangan. Tapi gara-gara mereka menggunakan dalil-dalil, pakai bismillah, pakai sorban, pakai gamis, pakai tasbih, dan lain sebagainya, maka ide mereka yang menyalahi Islam itu dianggap justru adalah bagian dari Islam. Ini salah satu fitnah Dajjal itu kan karakteristiknya seperti itu. Yang bukan Islam jadi kelihatan Islam, yang Islam kelihatan bukan Islam. Atau misalkan contoh yang lain, di dalam tradisi Islam yang paling ekstrim, ini dalam tradisi Islam yang paling ekstrim. Misalkan Al-Halaj, pas ditanya, kamu siapa? Allah. Allah. Dia menyebut segala sesuatu dengan sebutan Allah. Lalu murid-muridnya mengkonfirmasi, kenapa menyebut segala sesuatu dengan Allah? Saking cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa disebutkan itu adalah Allah saja. Begitu kan? Nah, itu adalah bagian dari Islam yang paling ekstrim. Kita anggap itu adalah yang paling ekstrim ya syatahatnya. Nah, Ba'alawi kebalik. Saking cintanya pada Habib, ketika ditanya malaikat mungkar dan nangkir, cukup jawabannya Habib. Saking cintanya pada Habib, maka segala sesuatu diganti jadi nama Habib. Nah, jadi balik lagi ya, bahkan ide Islam yang paling ekstrim sekalipun, itu adalah saking cintanya pada Allah, maka yang dikatakan hanya Allah. Ini saking cintanya pada Habib. Jadi Habib lebih dicintai daripada Allah, dicintai dari Rasulnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini bertentangan 180 derajat, bahkan dari Islam, kelompok Islam yang paling ekstrim. Bertentangan. Tapi karena mengklaimnya itu adalah Islam, pakai simbol-simbol Islam, maka mereka bisa berjualan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam dilarang, ini dalam Islam. Dalam Islam misalkan dilarang kita minta-minta pada manusia. Kalaupun ada manusia yang soleh, ya mungkin kita minta doanya, tawasulan sama dia, ya mungkin seperti itu. Ba'alawi kan mengubah itu, menjadikan bahwa kalau di Surabaya ada bencana, itu gara-gara Ba'alawi marah.
Kalau orang-orang Jakarta sekarang kaya raya, tajir melintir, itu adalah karena Habib-habib di sana senang terhadap pelayanan dari Muhyiddin. Nah, kan dirubah 180 derajat itu diubah. Dan coba, orang-orang bernalar rendah itu gak bisa lihat realitas. Nih realitas ya, di seluruh dunia, negara Arab kawasan Timur Tengah itu adalah gengnya negara-negara paling kaya. Mau itu Irak, mau itu Kuwait, mau itu Bahrain, mau Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, itu geng negara-negara kaya. Yang miskin di sana cuma satu, Yaman. Dan Yaman itu bukan hanya negara paling miskin di Timur Tengah, dia negara paling miskin di seluruh dunia. Itu tempat kumpulnya. Kalau misalkan Ba'alawi itu memang benar-benar punya karomahnya luar biasa, dan ya gimana Yaman nggak bisa diselamatkan sampai sekarang itu pusat peperangan terbesar di Timur Tengah. Iran nyimpen mata-matanya di Houthi yang Syiah itu di situ. Kemudian Saudi Arabia nyerang ke situ. Kemudian Amerika Serikat nyerang di situ. Hancur berantakan. Itu Habib-habib pada kemana? Gak ada. Tapi gara-gara mereka mengklaim Islam, bahkan Ustadz Abdul Somad pun tiba-tiba langsung bercerita bahwa di Tarim, ya, karena mereka menggunakan simbol-simbol Islam, menggunakan simbol-simbol NU. Mereka menyanyi bahwa Habib Rizik itu adalah gurunya NU. Jadi mereka tuh menegaskan bahwa Habib-Habib mereka itu selalu ada dalam ruang lingkup NU. Nah, inilah masalahnya. Sekarang PR pertama yang sudah dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah menegaskan bahwa mereka itu terpisah dari keturunan Nabi. Nah, tapi mereka masih bisa bersembunyi di NU. Nanti harus ada kader-kader NU yang bisa memisah bahwa Ba'alawi itu bukan bagian dari NU. Nah, kalau sudah seperti itu mereka akan semakin habis gitu. Karena mereka tuh sibuk menggunakan simbol-simbol. Dan itu yang membuat masyarakat yang bernalar rendah akhirnya terjebak. Gitu, Kang. Ya, berarti memang secara ini Pak Guru ya, secara IQ kita bermasalah ketika memahami hal itu secara visual dong Pak Kiai, Pak Guru. Iya, bukan hanya visual tapi juga auditori gitu. Jadi mereka misalkan bacaan sholawat gitu, yang gitu-gitu kan. Ya, dan sebagainya. Tapi kan ide mereka tuh cari ide khas Ba'alawi yang sesuai dengan ajaran Islam tuh bagian mana gitu. Ya. Kan nggak, kalau saya sih sejauh ini ajaran khas Ba'alawi dengan ajaran khas Islam, menurut saya sih, atau setidaknya berdasarkan pengetahuan saya yang lemah, saya tidak pernah menemukan ajaran khas Ba'alawi itu sama dengan ajaran khas Islam. Tapi mereka hanya mengklaim saja. Oke. Baik, terakhir untuk Gus Ajis untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul. Ini terbatas oleh waktu ya. Monggo silakan Gus Ajis. Nah, siap. Terima kasih Mas Charlie ya. Ya, itu apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, saya setuju itu. Dan itu satu pikiran dengan saya itu, Pak Guru. Jadi di saat saya itu menyampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat, baik itu yang di YouTube ataupun yang di ini ya, teman-teman tongkrongan, saya pernah bertanya kepada mereka itu teman-teman. Sebenarnya Islam itu punya apa ya? Punya seragam nggak sih? Punya baju nggak sih? Apakah seseorang ketika memakai peci hitam atau peci putih, kemudian surban, udeng, kemudian jubah, pakai tongkat, pakai tasbih segala macam, lalu kemudian dia disebut sebagai Islam. Kapan? Sehingga kapan baju itu bisa baju itu menyatakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga kemudian di saat orang-orang Nusantara di masa lalu ya, mereka memakai belangkon, kemudian memakai batik, kemudian baju-baju adat. Lalu orang-orang Nusantara itu disebut sebagai orang-orang yang tidak beragama. Mereka dianggap sebagai orang yang masih kejawen gitu. Orang yang masih menyekutukan Allah, kemudian orang yang berjubah, bersorban dan seterusnya itu dianggap sebagai orang Islam. Nah, artinya permasalahannya itu adalah pada pola pikir sebenarnya.
di kalangan umat Islam, dan secara khususnya itu adalah warga NU, masyarakat NU. Jadi kan memang kenapa masyarakat NU atau warga NU itu begitu percayanya dengan Habib akan status mereka sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya masyarakat NU itu saking cintanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak Guru. Karena apa? Karena di saat ada seseorang yang dikenal sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kan masih ada kaitannya dengan Rasulullah. Nah, sehingga untuk membuktikan rasa cinta mereka kepada Rasulullah itu, maka yang mereka lakukan adalah memuliakan para habib-habib itu. Nah, hanya kemudian oleh mereka inilah yang dimanfaatkan. Yang pada awalnya mereka tidak terlalu dikenal di kalangan masyarakat, kemudian tokoh-tokoh NU, kiai-kiainya itulah, kiai-kiai NU itulah yang memperkenalkan kepada masyarakat, mempromosikan kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya di saat Habib itu sudah tenar di suatu tempat lantaran promosi dari seorang kiai NU, kiai yang mempromosikan dirinya itu malah ditendang. Dan ini fakta. Saya mendapati satu kiai di daerah Jawa Tengah, di mana saat Habib, ada seorang Habib lah yang awal-awalnya tidak terkenal pada tahun pada tahun 90-an kurang lebihnya itu. Di mana sudah Habib gini, antum ikut saya saja, nanti akan saya promosikan kepada masyarakat. Agar masyarakat itu kenal bahwa antum itu Habib, antum itu dzurriyyah Rasulullah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga berjalanlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, pada akhirnya masyarakat itu kenal, kemudian percaya, kemudian pengikut dari Habibnya itu banyak. Nah, tapi pada akhirnya, kiai itulah yang disingkirkan oleh Habibnya. Padahal sang kiai itulah yang dia itu mempromosikan Habib kepada masyarakat, memperkenalkan kepada masyarakat, dan juga dialah yang mempromosikan di sana sini, yang pada akhirnya masyarakat itu kenal dengan dia. Nah, artinya ini setidaknya menjadi satu pembelajaran bagi kita. Nah, jadi ini saya kurang tahu ya. Ini saya mengatakan ini sebagai oknum, artinya ini oknum. Meskipun oknumnya itu banyak, katanya jumlahnya sangat banyak gitu, Pak Guru. tetapi secara mayoritas itu ya seperti itu. Nah, dan memang sebelum masa atau sebelum adanya polemik nasab ini yang digerakkan oleh Kiai Haji Imaduddin Husnul Bantani melalui tesisnya, para kiai Nusantara itu seringkali direndahkan, seringkali dianggap remeh lah. Kemudian di setiap acara itu pasti kiai itulah yang berada di pinggir, paling pinggir atau paling bawah gitu. Nah, tetapi dengan adanya polemik nasab ini, setidaknya dari kalangan mereka itu sadar loh. Sehingga di setiap acara-acara, misalkan hall-hall ya, meskipun yang di hall itu adalah kota gitu, ada hall Solo, ada hall Tegal, hall Gresik, dan seterusnya, yang mengisi terlebih dahulu itu adalah kiai kita dulu, kiai Nusantara dulu, meskipun statusnya itu muhibbin gitu ya, orang yang sangat cinta kepada Habib, bukan cinta kepada Allah ya, sangat cinta kepada Habib. Nah, kemudian 1, 2, 3 kiai, baru setelah itu Habibnya. Kalau itu dulu tidak kita dapati sama sekali itu. Nah, artinya ya, sebagai penulis sekalian menjadi closing statement barangkali Mas Charlie ya, bahwa saya yang ini seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, bahwa saya ini kan alumni dari Lembaga Pendidikannya Habib di Jawa Timur 4 tahun, kemudian di Hadramut di Tarim selama 6 tahun setengah. Saya saja bisa loh, artinya untuk memisahkan ini, mana hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Rasulullah, ajaran Islam, dan mana yang bukan ajaran Allah atau bertentangan dengan ajaran Allah dan bertentangan dengan Islam. Padahal seharusnya saya inilah orang yang terdepan dalam membela Habib, baik dari sisi nasabnya ataupun ajarannya. Nah, tetapi pada faktanya saya justru membela apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk membela kebenaran. Nah, sehingga karena
Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk membela kebenaran, dan jangan sampai kita ini menyamarkan kebenaran dengan kebatilan sehingga kita meninggalkan kebatilan. Sementara kita tahu. Nah, sehingga saya secara pribadi, nah ini berani untuk mengungkapkan kebenaran yang saya sampaikan kepada publik. Nah, sementara orang-orang yang masuk dalam kategori muhibbin ya, mungkin mereka nggak selama saya gitu. Kalau saya selama 10 tahun belajar di tempatnya Habib, bahkan di tempat ibu kotanya Habib, tapi saya berani untuk meluruskan gitu. Nah, kenapa mereka-mereka yang mungkin tidak pernah belajar di tempatnya Habib atau tidak pernah belajar di tempat pusatnya Habib, tidak berani untuk meluruskan mereka, baik dari sisi ajaran, baik dari sisi ideologi, baik dari sisi doktrinnya, atau bahkan dari sisi nasabnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mas Charlie. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.